Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Hari ini tanggal 29 Mei 2022, hari Minggu, jam 1 siang. Sebentar lagi saya mau buka toko. Oke, ini nomor handphone WhatsApp saya. Siapa tahu ini mau hubungi saya. HP WhatsApp saya 0878 73406915. YouTube-nya Hadi Siantar. Facebooknya Wang Sugito, Instagramnya Mekar_Prangko_Puno. Nomor HP WhatsAppnya, kalau Anda mau hubungi saya, kirim pesan saja ya. 087873406915. Oke, hari ini judul videonya adalah apa itu terawang. Buat Anda yang mengikuti video-video saya, di setiap video saya pasti ada kata terawang. Sebenarnya apa itu terawang? Oke. Terawang itu berasal dari kata bahasa Sanskerta yang diserap ke dalam bahasa Jawa dan diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia. Terawang itu adalah berdoa. Basicnya adalah terawang itu adalah berdoa. Satu. Kedua, terawang itu sesudah berdoa melihat secara spirit, secara roh. Jadi gini contoh kata. Saya menterawang letak potensi sumber minyak bumi. Berarti saya berdoa. Posisi saya berdoa. Saat saya berdoa, spirit saya, roh saya melihat keluar. Tapi bukan keluarnya dalam arti saya nggak bisa tarik lagi. Saya bisa tarik lagi. Saya keluar. Misal kata saya menterawang di lautan Sulawesi, contoh kata. Jadi posisi saya yang ada di Jakarta ini, rohnya saya itu melayang ke daerah lautan Sulawesi. Nah, dalam hitungan seperdetik sekian, ketika saya udah cukup, saya tarik lagi roh saya masuk ke dalam tubuh fisik saya. Itu artinya terawang. Atau yang lebih sempit lagi, jika ada orang yang mau saya ramal, contoh kata face to face ya, saya menterawang loh, walaupun saya nggak berdoa, maksud saya berdoa tapi mata saya buka ya. Kan berdoa itu kan nggak harus mata tutup kan, bisa juga mata juga terbuka juga dalam posisi berdoa. Saat saya berdoa, saya melihat roh konsumen itu, lalu saya bicara dengan roh konsumen itu, bla 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 bla. Jadi konsumen yang bisa kata nggak jujur pun, tubuh bisa bohong, tapi roh tidak bisa bohong. Oke. Saya contoh kata ya, ada orang yang nih, Pak, cowok saya selingkuh, bla 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 bla. Oke. Saya terawang yang konsumen saya itu misal kata cewek ya, kan bilang cowok saya selingkuh. Lalu saya terawang, saya bicara dengan roh tuh cewek, bener nggak sih cowok lu selingkuh? Roh itu cewek jika bilang bisa kata betul. Oke, berarti omongan tuh cewek, tubuh tuh cewek itu benar ngomong bahwa rohnya itu. Tapi ketika rohnya tuh cewek bilang enggak, justru yang selingkuh tuh saya. Nah, lalu saya set dalam hitungan sekian per detik, saya tarik lagi roh saya ke dalam tubuh saya. Saya akan bilang, benar, cowok kamu selingkuh. Saya akan lihat reaksinya. Kalau misal kata kalau reaksinya itu ceweknya malu-malu, bener pak, cowok saya selingkuh, atau nunduk gini, bener pak, cowok saya selingkuh. Nah, itu tanda-tandanya. Tapi ini nggak bisa ambil kesimpulan. Itu ciri-cirinya berbohong ya. Oke. Kalau misal kata memang cowoknya selingkuh, dia bisa ngomong, iya pak, cowok saya selingkuh pak, ini buktinya, bla 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 bla. Oke. Jadi menterawang itu adalah posisi berdoa, lalu rohnya keluar untuk melihat. Kalau kata kayak saya melihat letak sumber di minyak bumi, saya lihat. Jadi hitungan dunia dimensi manusia dengan dunia dimensi spiritual itu berbeda ya. Kalau dunia dimensi manusia secara fisik,
Antara Jakarta dan Sulawesi itu jauh. Dalam arti jaraknya ya, jauh jaraknya ya. Kalau saya kata saya dari Jakarta mau ke Sulawesi, saya mesti naik pesawat terbang. Minimal 2 jam sampai 3 jam naik pesawat terbang. Tapi kalau dunia spiritual, sekali lagi dunia spiritual, ketika saya berdoa di Jakarta, saya terawang, lalu saya terawang Sulawesi dalam hitungan sekian seperdetik, saya bisa sampai ke Sulawesi. Nah, itu jadi jangan menyamakan antara dunia fisik manusia dengan dunia fisik spiritual, itu beda. Karena jarak di dunia spiritual itu bisa cepat, bahkan lebih cepat dari hitungan cahaya ya. Dalam hitungan seperdetik saya bisa di Sulawesi. Kayak misalkan waktu itu saya terawang negara Ukraina, sumber daya minyaknya ya. Dalam hitungan seperdetik saya bisa ke Ukraina, lihat potensi sumber minyak buminya. Oh, ternyata di Ukraina ada sekitar 80 potensi sumber minyak bumi yang belum digarap. Dan saya juga bisa, saya menterawang Malaysia. Dalam hitungan seperdetik saya bisa ke Malaysia, roh saya ya, bukannya fisik saya ya. Lalu dalam hitungan seperdetik saya bisa tarik lagi ke Indonesia. Begitu dari waktu saya ke roh saya ke Ukraina, saya dalam hitungan seperdetik juga saya bisa tarik lagi roh saya masuk ke dalam tubuh saya di Jakarta ya. Jadi terawang itu adalah berdoa rohnya keluar untuk melihat keadaan sekelilingnya, bahkan keadaan sekeliling jauhnya ya. Jadi begitu ya arti terawang ya. Jadi kalau kenapa saya bisa meramal? Karena saya melihat masa depan. Misalkan saya meramal konsumen saya bisa melihat masa depan 10 tahun ke depan tuh cewek atau tuh cowok konsumen saya. Atau misalkan dia konsultasi, misalkan nih cowok nih, ada cowok ngomong, "Pak, istri saya selingkuh." Contoh kata ya, saya bahas yang ringan-ringan saja ya. "Pak, istri saya selingkuh," gitu. Lalu dalam hitungan seperdetik, roh saya keluar, saya ketemu mas konsumen cowok itu. Saya tanya, istri lu bener selingkuh nggak? Nah, roh itu jujur ya, nggak pernah, roh tidak pernah berbohong ya. Berbohong itu adalah tubuh manusia. Kalau bisa kata, "Bener Pak, istri saya selingkuh," atau bilang, "Oh tidak Pak, istri saya tidak selingkuh, yang selingkuh adalah saya." Nah, dalam hitungan seperdetik juga roh saya punya, saya tarik lagi, saya masukin ke badan saya. Lalu saya tanya ke konsumen cowok itu, "Bener Pak, istrinya selingkuh?" Saya bener kan. Saya akan lihat reaksinya. Kalau misal kata dia reaksinya nunduk atau begitu, saya akan lihat ini orang jujur enggak, karena rohnya udah berkata jujur pada saya. Tergantung tubuhnya jujur enggak. Nah, itu yang saya bilang terawang. Terawang itu melihat roh saya keluar dalam hitungan seperti itu, roh itu saya bisa tarik lagi. Bukan merogoh sukma ya, bukan, itu beda lagi. Kalau merogoh sukma itu memang sama keluar, tapi dia merogoh sukma itu bisa berhari-hari ya, bisa berhari-hari. Bisa kata tubuh fisiknya di tempat A, rohnya itu bisa berjalan berhari-hari ke tempat B, bukan berhari-hari ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi kalau merogoh sukma itu jauh lebih berat ya. Karena kenapa? Karena saat saya belum bisa merogoh sukma, karena itu butuh waktu, butuh energi yang sangat besar ya, berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya. Karena saat saya merogoh sukma, saya mesti ada pendampingnya, karena takutnya tubuh saya ambruk, makanya pendampingnya itu yang harus tepok saya. Jadi seketika itu juga rohnya kembali. Kalau terawang itu hitungannya seperdetik ya, paling lama cuma 10 menit ya, nggak lebih, bisa dari 10 menit. Roh saya keluar langsung saya lihat, misalkan saya terawang Ukraina, atau saya terawang Amerika, atau saya terawang Rusia, potensi minyak buminya ya, dalam hitungan seperdetik saya langsung balik lagi ke takutnya ya. Kalau saya lama-lama roh saya keluar, takutnya roh saya dirampok sama kekuatan gaib yang lain. Makanya saya harus buru-buru ikutan kilas, itu langsung kembali lagi. Oke, semoga penjelasan saya ini semoga dimengerti ya, karena terawang itu memang butuh energi yang sangat besar ya.
Tapi untuk saat ini saya bisa kata kalau orang Pak merogoh sukma, andai kata pun saya nggak mau. Karena kenapa? Karena bisa berhari-hari itu resikonya roh saya bisa dibegal sama kekuatan gaib yang lain, makanya saya nggak mau. Paling sih kalau menterawang roh saya keluar itu hitungannya cuma 10 menit. Jadi setelah itu saya tarik lagi. Karena kenapa? Saya takut roh saya dibegal sama kekuatan-kekuatan yang lebih kuat daripada saya. Oke, sekian dan terima kasih. Orang seluruh dunia, orang seluruh dunia, orang seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Begal itu, perampok itu bukan cuma ada di dunia manusia loh, dunia fisik loh. Di dunia roh pun ada begal. Oke, sekian dan terima kasih.